Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Gimana posanya hari ini? Masih pada semangat dong? Kalau Azhar gimana posanya? Masih semangat kan? Wah semangat banget karena sejauh ini alhamdulillah belum ada yang batal ya puasanya. Jadinya jadi tambah semangat lagi dong. Nah, makanya ya biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah tadi kita sudah mendengarkan nih lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Azhar. Zar, gue tau tadi tuh baca surat apa dan seperti apa tuh maknanya? Tadi gua membaca surat Ibrahim ayat 7. Iya. Yang dimana di ayat ini Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Niscaya akan ditambah nikmatnya, San. Tapi kalau kita nggak bersyukur, Iya. nah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, San. Nah tapi ya, sesuai tema kali ini nih, kita bakal ngomongin FOMO. Nah istilah FOMO ini kan udah jadi bahasa kita sehari-hari nih bagi para Gen Z ya. benar. Nah kira-kira menurut lu FOMO tuh apa sih? Waduh, ini jadi dites nih gue nih. Iya. Sebagai Gen Z masa nggak tahu sih apa itu FOMO. Sesuai namanya FOMO, Iya. Fear of Missing Out. Asik. Itu lebih ke perasaan takut ketinggalan sesuatu yang menarik di lingkungan kita, Sa. Waduh ini valid nih, jadi anak Gen Z beneran nih baru nih. Nah tapi ya kalau di kita kan kalangan para Gen Z itu FOMO itu selalu identik dengan pandangan negatif lah gitu ya. Nah tapi kalau FOMO untuk mendapat pahala di bulan Ramadan nih, nah itu kira-kira seperti apa Zar? Nah harusnya sih malah jadi positif ya, San. Iya. Soalnya kan FOMO kayak gitu bukan cuma takut ketinggalan, tapi juga jadi penyemangat buat lebih giat lagi beribadah. Iya, aduh. Jadi kadang kita juga perlu ngerti nih sebenarnya FOMO di bulan Ramadan itu nggak cuma ikut-ikutan atau emang dari hati nih. Biar nggak sekedar gengsi beramal, biar kita makin tahu gimana sih sebenarnya FOMO di bulan Ramadan karena takut ketinggalan pahala. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, FOMO Ramadan karena takut ketinggalan pahala. Bulan Ramadan telah tiba, bulan yang dipenuhi dengan keutamaan dan kesempatan untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana jika kita ketinggalan, merasa takut tidak maksimal dalam beribadah? Inilah saatnya untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai FOMO ketika melihat teman-teman rajin ibadah, tapi kita malah tidak mengikutinya. Ramadan adalah bulan yang penuh kesempatan, di mana pahala dilipat gandakan, dan setiap amal ibadah dicatat sebagai kebaikan yang berlipat. Dalam bulan ini, setiap detik memiliki nilai yang sangat berharga. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Bayangkan, seandainya kita lebih fokus pada media sosial daripada membaca Al-Quran, atau lebih memilih tidur daripada qiyamul lail. Jangan sampai kita menyesal ketika Ramadan berlalu. Sobat, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai waktu untuk melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan memperkuat keimanan. Dalam bulan ini,
segala amal ibadah seperti sholat malam, zikir, dan membaca Al-Quran dapat menjadi ladang untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan diri kita kehilangan momen penting seperti Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam di mana doa-doa dikabulkan dan amal ibadah dilipat gandakan. Bayangkan, kita melewatkan kesempatan ini hanya karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Ramadan juga merupakan waktu yang sempurna untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, momen di mana kita diajak untuk meningkatkan empati dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah yang diberikan selama Ramadan memiliki ganjaran berlipat-lipat dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kegiatan beramal seperti memberikan makan sahur untuk orang lain atau membantu sesama yang kesusahan dapat menjadi ladang kebaikan yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Puasa juga memiliki dimensi kesehatan yang luar biasa. Tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga membantu tubuh dalam detoksifikasi, meningkatkan metabolisme, dan menjaga daya tahan tubuh. Menahan lapar dan dahaga sepanjang hari mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal di penghujung Ramadan. Mari manfaatkan setiap detiknya dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak merasa FOMO ketika bulan suci ini berlalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Waduh, bener banget nih. Jangan sampai kita FOMO ketika sama teman-teman rajin ibadah nih, tapi kita malah nggak mengikutinya nih, Zar. Iya bener banget nih. Apalagi Ramadan ini kan merupakan bulan yang setiap pahalanya dilipat gandakan, Sa. Iya. Jadi sayang banget gak sih kalau disia-siain gitu aja. Bener banget. Nah, tapi ngomongin Gen Z nih ya, gue suka nemuin nih teman-teman gue khususnya ya, yang pas lagi bulan Ramadan kali ini tuh, gue suka ngeliat kalau puasanya atau sholatnya tuh nggak konsisten gitu. Aduh, pokoknya banyak banget alasannya nih, Zar. Alasannya capek puasa lah, ketiduran lah, dan lain-lainnya. Nah, fenomena ini nih, menurut lo sendiri gimana? Sebenarnya sayang banget gak sih? Iya. Padahal bulan Ramadan ini merupakan potensi besar buat dapetin pahala, San. Iya. Tapi menjawab pertanyaan lu nih, San. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang tips konsisten sholat 5 waktu untuk Gen Z. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Ayo nih, sesuai janji kita di segmen sebelumnya nih, kasih tahu dong tips untuk konsisten sholat 5 waktu khususnya buat para Gen Z nih, Zar. Waduh, buru-buru banget sih. Santai lah, San. Kayak mau kemana aja sih sebelum masuk pembahasan selanjutnya nih, gue mau Iya. tanya dulu nih sama lu, San. Lu sendiri udah konsisten sholat 5 waktu belum? Ya Allah, Zar, ngapain sih? Sholat itu kan masalah pribadi, Zar. Aduh, jangan lumbar-lumbar lah. Subuh gue sholat, asar gue sholat, maghrib gue sholat, isya gue juga sholat nih, Zar. Kenapa tuh? Kayaknya ada yang ketinggalan tuh. Subuh, asar, maghrib, isya. Duhurnya mana nih? Ketiduran. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Oke, itu mah namanya nggak konsisten, Ah, San. iya, aduh. Maaf ya, Nah, guys. nih gue kasih tahu nih. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau lu nggak sholat nih, San, lu berarti meruntuhkan agama lu sendiri, San. Bukan cuma bulan Ramadan aja nih. Selain Ramadan juga harus konsisten tetap sholat, San. Duh, iya lagi ya. Soalnya kan permasalahan ini tuh bukan cuman gue aja ngerasain nih, Zar. Tapi kayaknya sobat level up di luar sana juga pasti pada ngerasain ya. Makanya itu, ada gak sih tips untuk biar konsisten sholat 5 waktu nih, Zar? Tenang, San. Bukan cuma kamu kok yang ngerasain hal Iya. itu. Banyak juga dari kita yang lagi usaha buat lebih teratur dan konsisten. Nah, biar kita semua termasuk sobat level up Iya. tahu gimana caranya tetap konsisten sholat 5 waktu. Dan gak cuma semangat di awal doang, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, sholat 5 waktu adalah tiang agama dan kewajiban bagi setiap umat Islam di seluruh dunia.
Namun dalam kesibukan harian, tak sedikit yang merasa kesulitan untuk konsisten menjalankannya. Terutama bagi Gen Z yang hidup di era digital dengan segudang aktivitas. Oleh karenanya ada beberapa tips yang bisa membantu kita untuk tetap menjaga kebiasaan sholat 5 waktu. Pertama, penting untuk memahami bahwa sholat merupakan kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Dengan menyadari bahwa sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan termotivasi untuk menjadikannya sebagai prioritas. Kedua, membuat jadwal khusus untuk sholat. Dengan menyesuaikan dengan kegiatan harian, jangan sampai kegiatan sehari-hari menggeser kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mudahnya, atur alarm atau pengingat di ponsel agar tidak terlalaikan oleh kesibukan. Ketiga, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat. Konsistensi dalam sholat memerlukan keikhlasan dan kemauan yang kuat. Oleh karena itu, selalu libatkan Allah dalam setiap langkah perjalanan ibadah kita. Keempat, carilah teman atau komunitas yang bisa saling mengingatkan dalam beribadah. Memiliki lingkungan yang positif dan saling menjaga akan membantu kita untuk lebih mudah dalam menjaga konsistensi sholat. Kelima, mulai dengan menjadikan sholat sebagai kebiasaan dan rutinitas yang menyenangkan. Bisa dengan mencari tempat yang nyaman untuk beribadah, memakai pakaian yang rapi dan sopan, serta mencoba untuk menikmati setiap momen dalam sholat. Keenam, ingatlah keutamaan dan keuntungan dari sholat yang dilaksanakan secara konsisten. Sholat membawa ketenangan, meningkatkan keimanan, dan menjadi perlindungan dari hal-hal buruk dalam kehidupan. Ketujuh, menjauhkan diri dari gangguan yang dapat menghalangi kita untuk sholat tepat waktu. Dalam era digital saat ini, media sosial dan hiburan seringkali membuat kita terlena hingga melupakan sholat. Oleh karenanya, coba untuk mengurangi waktu bermain ponsel atau menonton film ketika masuk waktu sholat. Kedelapan, membaca dan memahami makna doa dan ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Dengan memahami artinya, kita akan lebih khusyuk dan menghayati setiap rukun dan gerakan sholat. Sehingga sholat bukan sekadar rutinitas, tetapi juga menjadi momen untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, selalu mengingat bahwa sholat adalah amal pertama yang akan dihisab di hari akhir. Jika sholat kita baik, maka amal yang lain juga akan baik. Oleh karena itu, jangan sesekali meremehkan kewajiban ini, karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, marilah jaga sholat 5 waktu dengan hati yang tulus dan niat yang kuat, agar hidup kita senantiasa diberkahi dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Waduh, ternyata dalam banget ya maknanya ya. Kita tuh harus memahami nih bahwa sholat merupakan sebuah kebutuhan nih, bukan sekedar kewajiban doang nih. Dengan menyadari bahwa sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus termotivasi dan menjadikannya sebagai prioritas utama nih Zar, sholat tuh. Bener banget San, semoga dari video yang sama-sama kita saksikan tadi membuat sholat 5 waktu kita menjadi lebih konsisten. Bukan cuman pas Ramadan aja nih. Iya. Tapi selain Ramadan, juga wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu juga San. Nah tapi yang ngomongin Ramadan nih, ini pas banget nih. Pasti banyak para Gen Z di luar sana yang menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarganya nih Zar. Aduh, jadinya itu kayak banyak banget momennya tuh. Tapi dalam Islam sendiri ya, itu momen bersama keluarga di bulan Ramadan seperti apa tuh Zar? Waduh. Ini penting banget Iya. nih. Dan juga buat Sobat Level Up, semua di segmen selanjutnya kita akan membahas gimana Ramadan bisa jadi momen spesial buat lebih dekat sama keluarga. Gak cuma soal buka puasa bareng atau sahur rame-rame aja nih, tapi juga gimana caranya ngendaliin atau ngejadiin Ramadan sebagai waktu yang tepat mempererat hubungan dan ningkatin kebersamaan dalam keluarga. Iya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Jar,
jadi di puasa kali ini ya, lu sendiri banyak gak sih menghabiskan waktu bareng siapa aja nih, Zer? Oh, kalau sekarang sih karena lagi sibuk sama kerjaan ya, paling sama teman-teman kantor. Atau ya siapa lagi kalau bukan sama keluarga. Kalau lu gimana, San? Kalau gue sebenarnya sama sih, keluarga ya. Nah tapi ternyata banyak banget nih, Zer, para Gen Z di luar sana, atau orang-orang di luar sana nih, yang di bulan Ramadan kali ini menghabiskan waktu bukan sama keluarganya nih, Zer. Sebenarnya sayang banget sih Iya. ya. Padahal bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk kita makin dekat dengan keluarga. Tapi ya pilihan sih, mungkin kesibukan. Orang beda-beda ya kesibukannya. Iya sih, Zer, tapi ya kalau dalam Islam sendiri nih, melihat fenomena atau hubungan antara Ramadan dan juga keluarga nih ya, itu kira-kira seperti apa penjelasannya tuh, Zer? Nah, makanya nih biar kita lebih paham gimana sebenarnya hubungan antara bulan suci Ramadan dan keluarga dalam pandangan Islam. Serta kenapa momen kebersamaan ini penting buat dimanfaatkan sebaik mungkin. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah momen yang istimewa untuk mempererat hubungan keluarga. Di bulan yang penuh berkah ini, kebersamaan dengan keluarga menjadi semakin bermakna melalui kegiatan ibadah dan kebaikan bersama. Ramadan memberikan kesempatan untuk memperkuat ikatan keluarga melalui sahur, berbuka, sholat tarawih, dan kegiatan berbagi dengan sesama. Kebersamaan keluarga selama Ramadan dapat meningkatkan kehangatan dan kedekatan antar anggota keluarga. Menghabiskan waktu untuk berkumpul, berdoa, dan membaca Al-Quran bersama, membawa ketenangan dan keberkahan. Di bulan yang penuh ampunan ini, setiap amal baik akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga momen bersama keluarga dapat menjadi ladang pahala dan kebaikan. Berbuka puasa bersama menjadi salah satu momentum penting untuk membangun keharmonisan keluarga, menyiapkan hidangan bersama, menjalin komunikasi yang hangat, dan menyantap makanan dengan penuh syukur, menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan tentang kebersamaan, tetapi juga membantu mempererat hubungan antar anggota keluarga. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan bonding keluarga adalah melakukan ibadah secara bersama-sama, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, membawa ketenangan dan kekhusyukan dalam beribadah. Hal ini menjadi sarana untuk memperkuat iman dan membangun kebersamaan yang lebih erat dalam keluarga. Ramadan juga menjadi momen yang tepat untuk melatih anak-anak dalam menjalankan ibadah puasa. Melalui pendampingan dan teladan orang tua, anak-anak dapat merasakan keindahan Ramadan dan belajar tentang nilai-nilai keagamaan sejak dini. Dengan membuat suasana Ramadan menjadi menyenangkan, orang tua dapat menanamkan kecintaan terhadap ibadah pada anak-anak. Berbagi keberkahan dengan sesama juga merupakan bagian penting dari Ramadan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Memberikan makanan untuk berbuka, bersedekah, dan membantu mereka yang membutuhkan dapat menjadi kegiatan yang mempererat ikatan keluarga sekaligus menambah keberkahan dalam hidup. Kegiatan berbagi ini dapat menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang antar anggota keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mempererat hubungan keluarga, memperbanyak ibadah, dan berbagi kasih sayang dengan sesama. Semoga Ramadan ini menjadi momen yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Masya Allah. Wah, ternyata banyak banget ya hal-hal yang menjadi momen kedekatan kita di keluarga gitu, khususnya di bulan Ramadan kali ini nih. Seperti melakukan sahur bersama, terus juga melakukan buka puasa bersama, sampai sholat tarawih bersama, dan masih banyak lagi nih, Zara. Benar banget, San. Buat kalian yang masih memiliki keluarga, jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai kesempatan kalian untuk mempererat ikatan keluarga. Dan jangan sampai menyesal di kemudian hari, San. Aduh, jadi sedih gini ya, aduh Masya Allah. Nah tapi ya, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sinpo TV. Saya Ihsan. Nih lupa Kenapa lagi nih? nih, seperti biasa dong. Lu Oh harus iya, kasih kata-kata hari ini buat Oke. Sobat Level Up. Siap, Masa siap. mau buru-buru ditutup aja sih? nah, iya betul. Oke, yuk daripada lama, langsung gue udah siap banget nih. Siapa nih yang bener? Nggak ada, nggak jadi. Aduh. Ya siap. Nah. Keburu buka nih nanti. Oh iya, bentar lagi nih, ayo buru-buru. Oke. Kata-kata hari ini, Permasalahan Gen Z. Dihina tidak tumbang, dipuji
tidak pernah. Waduh. Oke, itu dia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.